Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 18 Agustus 2021. Oke, sebelumnya mohon maaf karena morning briefing di tanggal 16 tidak ada karena hari kejepit. Jadi saya pikir udahlah nanti aja sekalian. Dan ternyata luar biasa market kita babak belur lagi. Jadi kalau kita track seminggu kemarin, market kita sudah koreksi dari high sampai tadi low-nya, dari high sampai low-nya itu high-nya 26263, low-nya di sekitar 6042. Jadi kalau kita hitung, kalau saya hitung itu sudah sekitar 3%, ya 3% sampai 3,5% market itu drop seminggu kemarin. Jadi mungkin wajar aja kalau selama seminggu ini kayaknya agak kurang enak, agak kurang bergairah. Kecuali mungkin teman-teman ada ikut saham-saham basis teknologi ya, kayak MKS Group. Kita di Silent Trader di PTS kita itu MKS Group sudah jadi rekom dari awal, yaitu profitnya gila-gilaan. Tapi di luar itu saya bilang mayoritas itu correction, ya cukup dalam. Nah, lalu kita bahas dulu market, tapi sebelum itu kita akan request gitu ya. Kita akan seperti biasa, kita akan coba bahas trade dan kita di hari Jumat ataupun di hari Senin. Kebetulan di hari Jumat kita tradeless, tidak ada profit, tidak ada loss. Nah, di hari Senin kita banyak juga beberapa emiten yang kena batas dan ada juga beberapa emiten yang berhasil kita selamatkan. Tapi overall memang hari ini kurang baik gitu ya, dan mungkin termasuk hari yang kurang bagus, terkurang bagus di VVIP di bulan Agustus atau beberapa bulan kemarin. Karena hampir 60%, 70% correction dan banyak yang kena batas juga. Kita bahas ya. Pertama ini yang profit dulu itu ada BBKP ya. Jadi BBKP ini saya bilang waktu di tanggal 13 Agustus saya bilang menurut sore off, tapi di akun copet saya masuk BBKP input 605. Harga BBKP kemarin kan di sekitar 6595. Ya, TP di 620. Anda cek closing BBKP pun 625 ya. Jadi lumayan profit sekitar 4-5%. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua ZRX ini kita publish di tanggal 12 Agustus. ZRX for information ini juga dapat sentimen dari laptop, project laptop merah putih pemerintah. Kapasitas laptop, produksi laptop pun juga besar, permintaannya hampir 400.000 piece. Jadi ini akan jadi katalis yang luar biasa untuk ZRX tentunya. Dan meskipun closing anak kurang bagus, ya itu karena saya TP juga, tapi sentimennya masih ada. Jadi teman-teman masih bisa pantau. Kalau technical oke untuk ZRX masih bisa entry. Batas masih sama 630. Ya, tadi lumayan lah dapat 8%, 10%. Oke. Lalu untuk yang cut loss gitu ya. Untuk yang cut loss kita pertama ada ESA, yaitu cut loss sekitar 10% lebih. Saya cut loss sudah sekitar 10% ya, 10% lebih, cukup besar. Bahkan saya di share di VVIP saya loss hampir sekitar NMAX, 1 NMAX ya 30 jutaan, 40 jutaan. Jadi saya transparan, saya tuh kalau merah saya selalu share ke member saya. Bahkan saya kebalik, saya tuh nggak nge-share profit saya. Ya saya nge-share ketika emiten saya atau emiten yang kita rekom lagi minus, saya kasih. Nih, gue merah nih. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa saya tetap beli emiten yang kita rekom. Ya saya pun selalu beli. Mau loss mau profit ya kita sama-sama gitu di VVIP. Tapi uniknya ya, ini porto saya di Mirai. Anda lihat daily return saya di tanggal 16 Agustus itu turun 2,68%. Ya jadi meskipun drop pun, karena saya selalu mengajarkan money management, banyak yang cut loss pun tetap bisa maintain di atas minus 2,6 aja, nggak sampai drop 5%, 10% dari porto. Bahkan dari awal bulan pun ya kita masih on track rekom kita. Jadi Anda kalau ngikut rekom kita dari awal sampai per sekarang itu masih profit 9,2%. Jadi ini memang suatu sekuritas, suatu porto yang memang isinya rekom yang kita beli. Jadi saya bisa mantau nih rekom kita di VVIP ini on track atau enggak ya. Dan 9,2%. Kenapa nggak gede? Karena pakai money management. Jadi turun pun gak bablas, ya naik pun gak sampai meningkat signifikan, tapi growth-nya stabil. Ini yang saya ajarkan di member tiap bulan. Kenapa? Oke lah, sekarang lagi viral banyak, wah yang profit 600% dalam sebulan, 800% dalam sebulan. Tapi ketika kita coba, hampir saya bisa bilang 95% akan sulit berhasil. Kenapa? Karena karakteristiknya nggak cocok, psikologis nggak cocok, pengalaman nggak cocok.
kondisi profil seorang trader nggak cocok, Anda karyawan, Anda jaga toko, Anda mau copet sebulan dapat 800% ya gila aja. Nah maka dari itu saya pikir daripada saya ngepom-pom ngajarin yuk kita copet-copet dapat nih 600%, yang memang dari dulu zaman saya belajar saham dari 0 sampai sekarang hampir masih sulit, bisa sih tapi persentasenya sangat kecil, mending saya ajari money management. Oke, kita main nyantai, yang penting aset kita growth. Nah, itu kan tujuan di pasar modal kan untuk kita growthin aset kita. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk kita punya porto. Ya nanti akhir bulan saya share lah kalau Anda mau cek. Lalu tadi kita ada juga cut loss beberapa kayak BABP kena batas, kita serok ARB gitu kan, tapi nyatanya hari ini nggak kuat naik, langsung cut loss di 450 ke bawah. Ya jadi total kita ada 2 cut loss dan ada 1-2 emiten yang posisinya closing ARB. Jadi kita lock juga nih, belum bisa exit. Ya. Lalu untuk informasi, ini adalah promo spesial kemerdekaan berakhir tanggal 20 Agustus 2021. Jadi buat teman-teman nih promo super member lifetime seumur hidup dari 88888 888 jadi sisa 7.600.000. Jadi ini diskonnya besar sekali. Lalu untuk Anda yang mau join ya, dari sini nih itu diskon 17%. Gitu contoh, saya mau per bulan Om 200.000. Nah, Anda diskon 17%. Jadi sekitar 166.000 sebulan. Jadi manfaatin promo ini hanya berakhir sampai 20 Agustus dan juga besok di tanggal 17-nya kita sudah launching mobile apps. Anda member free pun bisa akses gratis. Manfaatin fasilitasnya, morning briefing juga ada di sana. Nah, buat yang belum tahu tata cara daftar akun gratisnya, Anda bisa follow Instagram kami. Nah, nanti di sini akan dijelaskan. Ya, di sini akan dijelaskan tata caranya. Seperti itu, oke? Ini untuk mobile apps, jadi sementara masih di Play Store. Untuk di iOS kita akan soon kita develop. Gitu. Oke, lalu kita akan sedikit bahas market. Ya, mungkin kita akan lebih banyak bahas market ya. Kita akan lebih banyak bahas market. Dan requestan sebenarnya cukup banyak ya. Saya lihat requestannya cukup banyak. Dan mungkin saya akan coba filter ya, pantauan saya pribadi saya coba share gratis ke teman-teman. Ya. Oke, yang pertama kita bahas kepada market. Dimana kalau kita lihat market, ya ketika saya cek market kita, ini memang efek snowballing dari Bukalapak. Saya dari awal Bukalapak listing, saya udah cerita bahwa ini akan jadi efek snowballing. Snowballing itu apa sih? Snowballing itu konsep atau teori bola salju. Bola salju kalau Anda lempar atau bola kecilnya Anda turunin ke bawah, itu kan makin lama makin menggulung tuh. Makin lama makin gulung ke bawah makin gede. Jadi imbas dari Bukalapak ini kayak snowballing. Oke, efek pertama kecil, tapi makin kesini dampak ke market dan ke saham-saham lain itu jadi besar. Contoh, Bukalapak ARB itu setara Bank Mandiri ARB kurang lebih. Nah, Anda bayangin Bank Mandiri ARB terus tiap hari market kita gimana? Ambruk. Itu pertama. Lalu snowballing kedua apa? Ketika kita overhype, ketika kita masih benar-benar kemakan yang namanya hype, meskipun mungkin saja jangka panjang perusahaan ini akan bisa naik. Tapi kan kita ini ekspektasinya jangka pendek. Ya, kita diiming-iming wah Bukalapak nih arah 1 2 3 4 5 sampai ke 5.000. Nah, kan ekspektasi kita tinggi. Akhirnya saya bisa pastikan 80-90% trader akan coba beli dibuka. Dia nggak mau cut loss dengan harapan ini dijaga bandar, asing masih masuk sehingga dia akan keep, tau-taunya di lock lagi ARB. Nah, ketika di lock ARB apa yang terjadi? Anda pasti mau average down dong. Ketika Anda mau average down dan cash Anda sudah nggak ada, apa yang harus Anda lakukan? Ada dua. Yang pertama, Anda bisa top up. Ya, Anda bisa top up kalau Anda sultan. Tapi pilihan kedua, Anda terpaksa jual emiten lain. Aduh, gue ada saham nih BRI, BCA, atau gue ada saham lain lah. Pokoknya misalnya PAB, PBAC, udah gue cut loss dulu. Jadi emiten-emiten lain ini dikorbanin, masuk ke buka, nambah di bawah. Udah gitu habis nambah, ARB lagi, jual lagi. Itu menyebabkan kalau semua trader melakukan hal yang sama, emiten pada ambruk. Ya, karena dibukanya sendiri yang nyangkut bukan retail doang,
Dan saya lihat bank-bank institusi-institusi, bandar-bandar kecil, retail-retail yang memang bahkan modal MM-an pun juga nyangkut. Ya, nih coba kita cek. Ya, nah kalau kita cek gitu kan, ini memang sudah netral, artinya bandar sudah mulai akum tuh. Beberapa bandar asing sudah mulai akum. Tapi kalau kita lihat yang beli, ini masih di harga 1000. 1050, 1100, 1000. Pokoknya rata-rata di 1000 sampai 1100. Per sekarang itu sudah minus sekitar 20 sampai 15%. Belum lagi besok ARB lagi satu kali lagi. 20%, 20 sampai 27%. Dan kalau ini terus terjadi, mereka kan harus nambah ya. Biar rata-rata turun kan mereka harus nambah. Nah, kalau nambah ya mereka akan rebalancing, jual yang ada di porto, kurangin muatan untuk top up. Nah, ini akan menyebabkan snowballing, emiten-emiten ini pada terkoreksi. Jadi kurang lebih ini yang masih terjadi dari awal Bukalapak listing sampai sekarang. Ya, jadi ini tetap harus kita perhatikan. Emiten-emiten yang hype-nya sudah naik banyak, kayak bank-bank kecil juga saya perhatikan kan. Selalu jangan beli pucuk. Selalu Anda harus disiplin. Oke lah, copet, jebol 3% out. Ya, karena kita nggak tahu kapan masa hype ini akan berakhir. Ketika kita lagi apes, kita beli di hari terakhir dia hype, ya amsyong. Ya, maka dari itu kita bener-bener harus super disiplin. Jadi banyak emiten kita yang kuat pun bablas. Saya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ARB. Ya mungkin bandarnya nyangkut dibuka, udahlah gue korbanin dulu emiten ini, nanti gue top up buka, taunya bukanya makin diguyur. Ya sudah, makin susah. Ya. Oke, nah lalu untuk Bukalapaknya sendiri gimana Om? Kita bahas Bukalapak dulu. Nah untuk Bukalapaknya sendiri, ketika besok dia auto reject bawah, maka dia sudah di bawah harga dia listing. Dan ini krusial. Kenapa? Karena bandar yang dari awal beli ikut, ini mereka harusnya akan jaga. Karena bandar yang dari awal ikut beli pada saat di penawaran perdana di pasar primer pun mereka sudah floating loss jatuhnya. Ya bayangin 1 triliun floating loss 2% aja itu udah sekitar 20 M-an. Jadi menurut saya ini udah krusial. Ya harusnya sih, harusnya ya. Harusnya untuk besok mungkin saja openingnya ARB di tanggal 18. Tapi percentage untuk ARB-nya mungkin udah 50-50. Bisa jadi nggak ARB atau bahkan satu ARB closing ditarik minimal di atas 850. Kenapa? Karena dengan melihat Bukalapak, ya harusnya bandar akan jaga lah. Ya bandar akan jaga emiten ini biar nggak jebol all time low. Ya biar nggak jebol all time low karena cost mereka kan paling bawah 850. Jadi ini akan jadi angka sakral dan bisa jadi besok nyentuh 850 habis itu terbang. Ya. Sementara sih saya lihat asing udah mulai cukup akum ya. Menurut saya asing dalam 2 hari ini udah mulai cukup akum dan saya lihat ini udah bagus. Ya, mereka udah buyback. Mungkin mereka jual di atas sudah kelar mereka buyback. Kayak gitu. Karena mau bagaimanapun nih pemain institusinya besar. Nah, kalau memang seperti itu maka untuk market sama. Ya mungkin hari Rabu akan didam dulu imbas dari emiten-emiten yang banyak ARB. Nah, nanti menjelang itu baru nih technical rebound. Bisa merahnya tipis atau bahkan dari merah bisa ke hijau. Nah mungkin hari Rabu hari Kamis bisa kita manfaatkan untuk cuci gudang emiten yang technical rebound. Ya misalnya dia naik nih 5% 7%, mumpung loss gua masih kecil gua out dulu deh, bisa. Dan saya pun bersama rekan VVIP akan melakukan hal yang sama. Sampai kita wait and see, market sudah stabil, snowballing dari snowball effect dari Bukalapaknya sudah reda, sudah clear, kita baru akan concern masuk porsi besar lagi ke emiten-emiten yang kita rekom. Tapi sementara karena efek dari snowball bola salju dari Bukalapak masih belum kelar, saya pun belum terlalu mau agresif. Ya karena marketnya juga masih nggak jelas lah, kayak gitu. Jadi itu untuk prediksi market di hari Rabu. Nah mungkin kita akan coba bahas ke requestan dulu kali ya. Oke, requestannya cukup banyak. Nah, saya akan bahas bank kecil dulu deh. Ya mungkin teman-teman nyangkut ya, banyak yang nyangkut. Jadi saya akan coba bahas. Ya, saya akan coba bahas bank-bank kecil dulu. Kita bahas yang fenomenal dulu ya. Pertama dari bank-bank kecil. Like Baca, BKSW, lalu apalagi BNBA dan
anything gitu ya, bank-bank lain ini kan hancur semua. Kecuali BBB yang memang ada sentimen sendiri. Ini kuat. Tapi di luar itu saya lihat itu hancur. Nah, kalau emiten-emiten seperti ini yang asal usulnya belum jelas, oke lah dia memang komit mau transform untuk ke digital. Baik itu fully digital ataupun ya setengah-setengah, ada konvensional, ada digital. Tapi action plan-nya belum ada gitu. Action yang realnya belum ada. Kayak contoh BBB kan dari Asabri yang pemegang utama sekarang aku laku. Nah itu positif. Sahamnya terbang. Nah lalu bocoran BBKP. BBKP Bosowa yang awalnya pengendali utama sekarang kan harus out tuh di Agustus. Nah ketika Kukmin udah jadi pengendali utama, wah bisa to the moon. Nah kalau emiten-emiten ini, bank-bank kecil lain ini tidak ada action event atau tidak ada event besar yang men-trigger harganya untuk naik, harus disiplin. Oke, nah lalu kalau untuk baca, untuk dan lain-lain, Anda cek batas stop lossnya. Contoh, baca kalau dia nggak bisa balik nih hari Rabu sampai hari Jumat ke 480 ke atas, Anda out dulu. Ya BKSW kalau dia masih sustain di 220, Anda mau keep silahkan. Ya lalu BNBA ini kalau dia jebol di sekitar 1000 sampai 1060, 1100, Anda out dulu nggak apa-apa. Lalu apalagi BGTG kalau dia jebol 240, saran saya out dulu, nggak apa-apa. Ya tapi kalau di atas ini mau keep ya silakan. Ya, jadi untuk bank-bank kecil menurut saya hati-hati. Ya dia akan masa fase koreksi gitu ya. Ya mungkin aja koreksi juga gara-gara pada nyangkut buka, bisa juga. Ya, apalagi nggak ada event ya, nggak ada hal yang membuat kita harus beli sahamnya. Kayak gitu. Ketika kita udah sadar, oh ini sahamnya cuma ikut-ikutan, kita akan panic selling. Nah ini yang menciptakan ini ARB berjilid-jilid. Ya lalu banyak yang nanya, oh MLPL gimana? MLPL teknikal kan memang sudah patah. Seperti yang saya bilang, kalau dia nggak bisa balik 630 ke atas ya makin turun. Jadi di sini ya confirm testing aja. Jadi testing dia punya resist. Ya ini testing, abis itu lanjut turun. Nah bisa jadi juga karena waktu itu kan MLPL ada berita dia invest di Buka. Nah Bukanya pun juga lagi anjlok, ya sudah makin hancur. Ya mungkin nanti menjelang Goto nanti listing ya mungkin digoreng lagi. Tapi sementara secara tren jangka pendek masih downtrend. Ya Anda harus sabar. Tren weekly, tren monthly masih sangat uptrend. Ini baru wave 2 ya. Jadi MLPL saya udah bisa bilang ini udah masuk wave 2. Nah di wave 2 ini kita udah bisa cicil kalau memang prospek kita jangka panjang. Ya tinggal atur lah area belinya. Misalnya tiap bulan beli, atau tiap merah 5% Anda beli ya bebas. Gitu. Kalau Anda yakin, menurut saya masih bisa karena teknikalnya masih jelas, masih oke. Ya. Lalu ada yang nanya juga, Om DAX gimana? DAX seperti saya bilang, tunggu aja di 160-150. Patokannya sama, kalau dia nggak bisa bertahan di atas sekitar 150-an, ya udah out aja. Ya atau toleransi 147 ya. 153, 147. Ini area support yang cukup kuat. Ya, dan dia nggak boleh balik. Kalau dia balik ke sini udah lanjut turun lagi. Tapi kalau dia koreksi cuman sebatas 160, 150 dan potensi technical rebound. Jadi saya pun DAX tunggu besok. Nah, contoh nih besok kalau dia auto reject lagi kan itu sekitar di 159 ya. 159, 158. Nah, kalau sudah 159 udah bisa cicil tuh besok. Ya, karena kalau saya perhatikan untuk di DAX, ini yang saya perhatikan ya. Dari awal dia digoreng, ini rekom kita juga ya, naik hampir 100%, hampir 100% ini rekom kita. Dari kapan nih? 22. Nah, ini kan CS ZP ini akum. Rata-rata mereka CS 200, ZP 174. Jadi kalau kita lihat nih bandar pun udah rugi. Nah besok untuk DAX Anda bisa spekulasi cicil. Stop loss 147 jebol out. Itu untuk DAX. Ya jadi menarik nih. Oke. Sisanya mungkin saya akan coba bahas untuk watchlist aja ya. Kita mohon maaf nih karena kondisi tubuh saya juga lagi kurang fit juga. Saya habis ini juga ada mau meeting untuk preparation kita punya mobile apps. Nah lalu berikutnya untuk watchlist saya, ya pertama BBKP. Karena ini roadmapnya kalau nggak salah koreksi Bosowa harus out di tanggal 24 Agustus. Dan ini mereka udah cicil keluar nih. Kalau sampai keluar ini akan dijavu dengan BBB. Ketika sudah resmi aku laku ataupun dalam kasus ini Kukmin menjadi pengendali utama di BBKP, maka ini bisa jadi men-trigger
harga sahamnya to the moon. Minimal sih kalau kita lihat secara teknikal udah oke. Ya target mereka harus bisa breakout 640 660. Ini target awal. Kalau bisa lolos 660, maka next target tuh udah di atas 700 lah, teman-teman. Ya, targetnya tuh udah di atas 700-an, jadi udah panjang banget. Bahkan kalau kita lihat mau all time high-nya itu di 845, jadi masih jauh sekali. Nah, ini bisa jadi watchlist nih. Cuman hati-hati kalau jebol, let's say 600 ke bawah jebol, hati-hati. Teknikalnya jadi kurang bagus. So far sih masih sideways ya. Kuat, market gimana pun dia cukup kuat. Ini BBKP juga masih watchlist kita ya untuk BBKP. Jadi saya bocorin gitu kan untuk Anda, ini juga masih menarik banget ya untuk BBKP. Lalu mungkin satu watchlist lagi seperti biasa, Campe juga masih saya maintain. Ini menurut saya cukup oke. Dia nggak drop after breakout cukup banyak, tandanya kan komit untuk keep. Karena kalau dia memang cuma naik tanpa reason yang jelas, dia pasti after naik dia langsung turun seperti ini. Tapi di sini kalau kita perhatikan justru dia cukup ketahan. Ya market mau gimana pun ya dia di situ-situ aja. Jadi menurut saya Campe juga masih sangat menarik gitu untuk perdagangan di hari Rabu. Ya sisanya sih harus wait and see lah ya untuk di hari Rabu. Kita belum tahu market akan di-dump lebih parah atau tidak, maka kita harus tunggu. Sementara tetap wait and see, nggak usah terlalu agresif buy kalau belum confirm banget. Ya sisanya beberapa emiten yang bisa kita watchlist bisa. Kayak tadi DAX gitu ya, Anda mau cicil bawah juga menurut saya udah boleh lah ya, masuk dikit-dikit menurut saya untuk DAX udah bisa kayak gitu. Oke, jadi saya rasa cukup sih ya, sampai sini dulu untuk morning briefing kita. Nanti kita akan update lagi di hari Kamis, mungkin udah mulai menarik. Kalau sekarang ya so far kita masih belum confirm apakah emiten-emiten ini akan lanjut turun atau enggak. Kita harus tunggu konfirmasi nanti di hari Rabu atau hari Kamis. Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua, good luck, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.